Assalamualaikum. Kepada penonton Ani We Uni Official, mohon siapkan cemilan Anda, karena sesaat lagi Maha Cinta Laila Majnun segera dimulai. Ingat, jangan tinggalkan tempat duduk Anda. Happy watching, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Akhirnya setelah merenungkan baik-baik semua yang telah didengar, ia berkata, "Sudah jelas bahwa anakku hilang kewarasannya akibat menyerahkan hatinya, jiwa, dan pikirannya kepada gadis itu. Hanya jika anakku dapat memiliki gadis itu, dia akan kembali pada keadaan asalnya. Hanya bila dia dapat meraih apa yang diinginkan oleh hatinya, maka Majnun akan menjadi kois lagi." Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Itulah dia, Majnun, si orang gila. Lelaki sinting yang bernama Kais. Itu dia si tolol yang telah menyebar aib, membuat malu dirinya dan seluruh kabilahnya. Dan memang benar ejekan orang-orang itu. Tidak ada seorang pun anggota kabilah Majnun yang tidak merasa malu akibat tingkah lakunya. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menolong Majnun, membuatnya sadar kembali, dan mencegahnya dari malapetaka. Namun, bagaimana mungkin nyala api yang menggelora dapat dipadamkan hanya dengan suatu nasihat? Bagaimana mungkin air mata dapat dibendung hanya dengan kata-kata belaka? Meskipun mereka telah kehabisan semua cara, kabilah Majnun sadar bahwa mereka tidak boleh membiarkan keadaan ini begitu saja. Kewarasan Majnun dan nama baik keluarga serta kehormatan kabilah semuanya sedang dalam bahaya. Hingga suatu hari ayah Majnun memutuskan untuk mengadakan rapat yang dihadiri oleh semua ketua kabilah untuk membicarakan hal ini agar didapatkan penyelesaian yang baik. Satu persatu tetua kabilah maju. Mereka menceritakan apa yang diketahui tentang Kais dan penyebab kegilaannya. Setiap cerita yang dikisahkan terdengar lebih menyedihkan dari cerita sebelumnya. Hati sang ayah bertambah sedih mendengar kisah-kisah itu. Akhirnya, setelah merenungkan baik-baik semua yang telah didengar, ia pun berkata, "Sudah jelas bahwa anakku hilang kewarasannya akibat menyerahkan hatinya, jiwa dan pikirannya hanya kepada gadis itu. Namun, jika ku dapat memiliki gadis itu, dia akan kembali pada keadaan aslinya. Hanya bila dia dapat meraih apa yang diinginkan oleh hatinya,
maka Majnun akan menjadi Kais lagi. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan, namun tidak sulit untuk memahaminya. Bagi Kais, Laila adalah cahaya yang menyinari dunianya. Sejak cahaya itu disembunyikan dari pandangannya, dia hidup dalam kegelapan. Dia bagaikan seorang lelaki buta. Kita harus mendapatkan cahaya itu. Permata yang memancarkan kemilau itu lalu menyerahkan kepada Kais. Hanya bila gumpalan debu pada kuncup sang mawar telah ditiup, maka mawar itu dapat merekah. Kemudian sang ayah meminta persetujuan seluruh tetua kabilah mengenai pendapatnya. Mereka semua sepakat, lalu sebuah kelompok dibentuk. Tujuan mereka adalah melamar Laila agar penderitaan Majnun segera berakhir. Dengan dipimpin sang ayah, mereka segera menuju perkemahan kabilah Laila. Semenjak dulu, kabilah Laila tidak pernah saling berseteru. Oleh sebab itu, sang ayah sangat yakin bahwa ia akan berhasil. Dan memang ia dan kabilahnya diterima dengan sangat ramah oleh kabilah Laila. Mereka diperlakukan dengan sangat baik. Segera tuan rumah bertanya kepada sang ayah mengenai alasan kedatangannya. Apakah ia membutuhkan pertolongan? Apakah mereka membutuhkan bantuan dalam sebuah perseteruan atau sebuah peperangan? Tuan yang saya hormati, Ayah Kais mulai berkata, aku datang ke sini untuk memperkuat ikatan silaturahmi yang telah terjalin baik antara kita selama bertahun-tahun. Aku datang ke sini untuk melamar anak gadismu untuk menjadi istri anakku. Semoga keduanya akan menjadi sumber cahaya penerang bagi kehidupan mereka satu sama lain. Tidak pernah ada cinta yang lebih besar dari cinta yang tumbuh di antara kedua anak kita. Dan aku melihat tidak ada sebuah halangan apapun selain penolakanmu kepada pernikahan mereka. Sebenarnya aku malu untuk membuat permintaan ini begitu terus terang, begitu terbuka seperti yang engkau ketahui. Tidak ada satupun di antara kita di sini yang kedudukannya lebih tinggi dibanding kedudukanku. Kekayaanku tidak ada yang menandingi dan pengikutku tidak terhingga jumlahnya. Aku dapat menjadi sahabatmu yang paling baik, juga dapat menjadi musuhmu yang terkejam. Apapun yang engkau minta sebagai mas kawin, aku akan memenuhinya, dan akan kutambah lagi dengan hadiah-hadiah yang melimpah. Keputusasaan akan anaknya membuat sang ayah lebih gegabah dari biasanya dalam sopan santun berbicara. Tapi apa yang telah terucap tidak bisa ditarik kembali. Ayah Laila adalah seorang lelaki yang harga dirinya sangat tinggi. Ayah Laila mengangguk perlahan dan berkata, Kau telah berbicara dengan jelas. Kata-katamu cukup dalam, tapi kamu tidak dapat merubah apa yang telah ditetapkan oleh takdir dengan kata-kata. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku akan mengabulkan permintaanmu hanya karena kekuatan kata-katamu? Memang benar, anakmu adalah pangeran para manusia, sebuah simbol keagungan cinta. Namun apakah kamu mengira aku begitu terpencil dari peradaban, hingga kabar dari luar tidak mencapaiku? Apakah kamu tidak menyadari bahwa cerita tentang kegilaan anakmu telah terdengar ke seluruh negeri? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa aku akan mengambil laki-laki gila sebagai menantuku? Aku bersumpah demi Tuhan bahwa dia itu gila, dan orang gila tidak boleh menjadi suami anakku. Oleh sebab itu, duhai saudaraku, aku mesti memintamu untuk pergi. Nasihatku hanya satu. Berdoalah kepada Tuhan agar anakmu disembuhkan dari penyakitnya. Sebelum dia sembuh,
Aku tidak ingin lagi mendengar pembicaraan mengenai cinta dan pernikahan di antara anakmu dan anakku. Kuharap duhai saudaraku, kata-kataku cukup jelas untuk dimengerti. Sang ayah tidak punya pilihan lain selain menarik kembali lamarannya lalu pulang. Ia sulit menerima kekalahan, dan kata-kata yang diucapkan ayah Laila telah menyengatnya bagaikan sekawanan lebah. Namun, apalagi yang dapat ia lakukan selain mengalah? Maka pulanglah ia dengan kepala tertunduk dan tangan yang hampa. صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله على النبي صلوا صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظله صلوا